Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ngabdur. Enak, gini dong, rame ada suasananya. Ini udah episode ke banyak lah, paling banyak lah. Lebih lah, 5. Ada Langsung pesawat. Karena kita di Halim 9 bulan. Udah lahir yang itu, sekarang tinggal 3 bulan, baru anak kedua. Oh, sudah anak kedua. Anak kedua, iya. Kalau posisi di situ ya, kayak lo yang host berarti. Nggak apa-apa saya di situ, ayo. Nggak apa-apa, gue di sini aja deh, lebih enak. Kasih Luar biasa singgah sana buat episode upload. sudah banyak ngabdur ini, tapi belum ada kaos ngabdur ya. Nah, kita tanya di komen dah, mau beli nggak kalau ada kaos ngabdur gitu. Kalau tanya begitu nggak ada yang mau beli nanti. Lo jangan pesimis bikin dong. aja langsung. Jangan pesimis dong. Jadi Siapa tahu beli. ada yang mau beli, kita bikin 20 pieces. 24 deh, 2 lusin ya, terbatas. Ya. Kalau ada yang mau beli langsung kita bikin. Ya. Gitu. Itu juga loh. Ngabdur. Itu udah kayaknya- ngabdur aja, nggak usah pakai muka kita. Pakai nggak? Kayaknya ngabdurnya itu quote. Jadi quote-nya apa yang kita omongin ada quote-nya terus ngabdur gitu. Apa kuat apa yang Nanti lo, kita cari di yang lo ingat apa? Yang pernah kita omongin yang kira-kira pantas jadiin quote. misal kayak Apa? Abdur selalu telat. Hah? Nggak telat kalau Dibayar. ada uangnya. Ada uangnya. Gitu, ngabdur. Iya, iya, iya. Gitu. Abdur selalu telat kecuali ada bayarannya. Iya, iya, iya. Tapi emang dia selalu telat. Hingga yang ini. Hingga yang ini. Hari ini saya lebih duluan dari Cing Abdul. Syuting di rumahnya dia, tapi saya lebih duluan. Dia terlambat. Apaan? Gue udah di bawah nungguin lo dari tadi, tanya Rahman. Saya udah di studio. Belum. Siapa yang terlambat coba? Saya sudah di studio, Cing Abdul belum ada. Saya sampai ngeset, bantu tadi, pasang mikrofon, apa segala macam. Emang gampang banget lu, fitnah tuh emang gampang. Gitu ya, langsung apa tuh, cepet gitu ininya apa. Omongannya itu pantesan Mamat gedek. Maksud gue lah cepet banget yang begitu, Dur. Iya, kayak saya dari SMP kayaknya sudah begitu kayaknya. SMP apa SD lah. Sering begitu, mutar balikan fakta. Tapi saya tadi betul, saya sampai duluan. Tanya. Di lantai 3. Iya, di lantai 3 ini. Iya. Karena gue ke bawah, gue ganti baju dulu. Salahnya gue itu tuh. Harusnya gue nggak ganti baju, gue udah sampai atas duluan. Iya, itu. Berarti Cing Abdul mengakui bahwa hari ini saya tidak terlambat. Iya. Kemarin juga tidak terlambat. Karena Sudah 3 kali lah saya tidak lo terlambat. bisa tidak terlambat karena tidak ada batas waktu. Kalau dikasih batas waktu, Dur jam segini, nah itu lo pasti telat. Kan janjiannya Akhirnya kan gue supaya lo nggak telat, ya udah gue nggak kasih batas waktu. Bada asar. Bada asar, oke. Kemarin. Iya. Jadi abis saya sholat asar, saya starter motor. Iya, ini habis reading. Iya, Ini gue saya bilang abis reading. Jadi Iya. tadi abis reading, saya langsung starter motor ke sini. Iya maksudnya ya. Tidak telat dong. Iya harus janjian lo tuh ya kayak gitu supaya lo nggak telat. Iya. Kalau pakai batas waktu, lo tuh jadi telat. Jam 4 Dur, lo datang tuh jam 5, setengah 6 gitu. Enggak sih. Tiduran. Kadang begitu. Ada janjian jam 2, datang jam 7 ada. Pernah. Dan gue nungguin Dur, gue nungguin lo itu. Enggak pernah, Lah, Cing, datang jam malam lu. Yang syuting di meja makan. Oh iya, syuting Itu meja belum makan. malam dong. Iya, udah Udah Isya ya itu ya? Oh, oh. Itu makan malam ya? Iya. Maaf ya, Cing. Aduh, lama banget saya. Oh, Iya. itu udah malam ya? Tiduran. Oh, yang sore itu yang dengan Mamat, yang dengan Pak Jarwo. Iya. Itu makan juga tapi sore. Sore. Oh iya, yang saya ingat itu lagi. Iya, yang malam, benar. Sering yang di janjian di sana juga sering ketiduran. Karena di sana kita bikin di sana bisa 3 kali kalau nggak salah, Dur. Tidak pernah kalau yang di sana, Cing. Apa Telat nggak memang. pernah? Nggak pernah dong. Orang saya datang pas jam makan siang beneran. Nggak, kan lu datang pas jam makan lu, bukan pas jam berapa aja jam makannya lu itu. Iya sih, gitu. Ya oke lah, hari ini mau bahas apa nih? Jangan terlalu banyak Oke. berbahasa basi lah. Melanesian Picture. Oke, mantap. Kalau menurut Mamat, Mamat asal muasal dari Melanesian Picture itu. Kalau menurut Ari Kriting, saat di sini, Ari Kriting itu bercerita tadinya saya berdua Abdur, Cing, mau bikin. Iya. Tiba-tiba Mamat WhatsApp, yuk kita bikin project. Ya udah kita jadiin grup. Iya, betul. Yang benar yang mana?
benar yang Ari Kriting bicarakan. Jadi kalau dari sudut pandang Mamat tanpa mengetahui perencanaan saya dan Ari Kriting, ya dia bisa mengklaim kalau dia yang mengidekan, memulai. Tapi sebenarnya awalnya itu betul saya dengan Ari Kriting, saya WhatsApp. Bang, ayo kita bikin konten yuk apa gitu, podcast kah, YouTube kah. Ayo kita bikin. Terus Ari Kriting, oke ayo. Waktu itu saya masih syuting di Jogja tuh. Terus saya bilang, oke kalau gitu tunggu syuting saya. Apa di Jogja? Ada syuting film gitulah. Iya, kayak yang secara udah puluhan judul film. Enggak. Sampai tadi aja. Kapan lagi nih ngabdur? Gue pagi-pagi nih. Iya. Ya pagi-pagi kan. Ya nggak pagi banget, jam 10 lah. Jam 10. Kapan lagi nih kita ngabdur? Gue bilang gitu. Cing Abdul kosongnya kapan? Sekarang juga kosong. Wah, saya ada reading dulu. Wah. Iya, maksud saya ya, jujur kan, daripada saya bilang apa gitu-gitu. Ya jujur aja, Cing sorry, saya reading dulu nih, habis itu baru saya ke situ. Iya, ini kan konteksnya kita lagi ngomongin emang lo laku banget di film. Bukan. Saat lo merencanakan Melanesian Pictures saja lo lagi dalam keadaan syuting film. Iya, ya alhamdulillah lah. Iya, alhamdulillah. Gitu. Tapi waktu itu karena saya lagi syuting, akhirnya tunggu ya, Bang, akhirnya kita rencanakan tuh, oh iya pertengahan Desember pertengahan Desember pada waktu itulah. Tunggu saya pulang ke Jakarta, kita bikin. Oke, ayo siap. Ari nunggu lo. Iya, Bang Ari karena dia lagi syuting juga tapi di sini. Oke. Di Jakarta. Iya. Akhirnya kita tentukan waktu yang kosong, oke siap. Udah ngomong-ngomongan kontennya apa gitu-gitulah. Tiba-tiba sehari apa 2 hari setelah itu, Mamat WhatsApp saya. Itu waktu lo berdua ngomong sama Ari ada wacana ngajak Mamat gak? Tidak ada. Mau ngajak siapa lagi? Cuman kami berdua. Oh. Karena bukan tidak mau mengajak, cuman kami sudah pernah pengalaman ingin membuat sesuatu, mengajak teman-teman yang lain, mengumpulkan yang WIT yang dulu. Susah banget, Cing, untuk menentukan jadwal. Mengumpulkan semua orang di satu jadwal yang kosong, setengah mati gitu. Pastilah, orang gua ngumpulin lo satu susah. Aduh, kok bisa bumerang gitu ya? Aduh, jago banget. Aduh, orang ini jago banget ya, aduh. Saya harus lebih hati-hati nih menyusun kalimat nih. Harus memikirkan apakah bisa diserang atau tidak. Ya gitulah intinya. Iya. Susah banget nih ngumpulin orang-orang ini. Ya. Akhirnya saya bilang pada waktu itu ke Bang Ari, saya bilang kita bikin saja dulu. Siapa tahu teman-teman kalau udah lihat jadi mau ikut. Okay. Oh iya, oke, siap. Jadi tidak ada wacana untuk mengajak Mamat pada waktu itu. Terus ya tapi tetap ada nama itu dong, karena nama itu ada di WIT kan, Mamat. Iya. Jadi welcome aja kalau dia memang mau ikut. Betul. Ya. Cuman di awal itu kita rencana jalanin aja dulu. Ntar kalau ada yang mau ikut, ayo masuk gitu. Akhirnya sehari apa 2 hari saya lupa. Setelah itu Mamat WhatsApp saya. Bang, ayo kita bikin konten YouTube. Dia ngajak saya. Terus saya dalam hati, ya saya kan ada rencana mau bikin sama Bang Ari. Akhirnya saya WhatsApp Ari Kriting. Bang Ari, ini Mamat ajak kita bikin YouTube. Bagaimana? Ajak dia, kasih masuk dia juga atau bagaimana gitu. Terus kata Bang Ari, ya boleh lah sama dia. Akhirnya saya bilang ke Mamat, yo Mamat, sudah kalau begitu kau bilang ke Bang Ari, kita ini bikin grup. Akhirnya Mamat yang bikin grup. Jadi yang bikin grup tuh Mamat, yang kasih masuk saya di situ, yang kasih masuk Bang Ari dia. Jadi dia yang admin memang grup Melanesian tuh. Dia yang kasih masuk lah di situ. Tadinya lo bikin grup berdua Ari doang? Belum. Ngapain berdua doang bikin grup? Kan bisa WhatsApp. Pakai belum lagi ya. Saya hampir terjebak tuh. Iya, akhirnya memang grup WhatsApp itu memang Mamat yang bikin. Betul. Adminnya Mamat. Betul. Yang invite lo sama Ari juga. Betul. Mamat. Jadi, tapi idenya itu sebenarnya udah ada. Namanya udah Melanesian Picture. Nama Melanesian Picture itu cita-cita dari Ari Kriting sebenarnya. Itu nama dari dia. Oke. Jadi dia punya cita-cita ingin membuat sebuah, ya maksudnya produksian gitu yang orang-orang timur bisa berkarya dalam situ. Melanesian itu artinya apa sih, Dur? Kalau saya juga kurang tahu sih, cuman waktu saya tanya Ari Kriting, Melanesian itu apa namanya nih? Ras yang ya mungkin dari wilayah Nusa Tenggara masuk ke timur lah. Sulawesi Tenggara situ, pokoknya yang kulit-kulit sawo-sawo matang.
ke gelap, terus sampai di Kepulauan Samoa tempat asalnya The Rock itu. Itu semua itu ras Melanesian itu. Semuanya itu. Kan kalau di Afrika ada ras apa istilahnya? Rasnya orang kulit hitam itu ya. Nah, kita tuh namanya sendiri Melanesian. Mereka tuh ras apa gitu lah ya. Kalau yang di Afrika itu. Kita Melayu, bukan Melayu. Nah, Melanesian tuh Melayu Austronesian kalau tidak salah. Berarti Melayu juga ras artinya? Iya, tapi saya tidak tahu nama rasnya apa. Nama rasnya apa ya? Melayu itu ya. Melayan. Kayak nelayan ya. Ya pokoknya gitu. Yang Ari Kriting tuh sangat paham pembagian-pembagian yang gitu-gitu. Dia tuh sangat mempelajari itu. Iya, emang dia ya. Dia ketika berbicara masalah ras tuh, saya akui memang dia paham banget gitu. Saya tuh banyak belajar dari dia masalah ras-ras ini. Gitu. Itu kan ras berarti kayak Kaukasian. Iya, Kaukasian. Kaukasian, kok Kaukasian? Iya, Kaukasian namanya. Iya, Kaukasian ya? Iya. Iya, Kaukasian, Mongoloid. Iya, Mongolian. Orangnya tuh Mongolian, rasnya Mongoloid kali. Iya, pokoknya ada. Ya begitu dah. Yang gitu-gitulah. Iya. Nah, itu akhirnya itulah bikin Melanesian Picture. Melanesian Picture. Namanya apa? Nama kontennya? Saat ini baru bikin satu Purba namanya itu. Tayang sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Sebulan dua kali. Masih rutin tuh. Berarti udah sekitar 5 episode ya? Alhamdulillah, ya 5 ya. Sampai syuting ini 5 kayaknya. Iya. Namanya ada Melanesian Picture. Nama kontennya Purba. Ya. Nah, Purba itu kan P-O-O-R, itu kayak miskin. Iya. Terus ba. Iya. Kayak miskin, ba. Kayak gitu maksudnya. Iya. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya itu kami juga bingung sih pada waktu itu mau menentukan nama nih. Namanya apa? Pokoknya konsepnya itu adalah, konsepnya ini dari Ari Kriting. Jadi Ari Kriting bilang, kita bikin obrolan-obrolan manusia-manusia purba. Dari sudut pandang manusia purba membicarakan tentang hal-hal yang terjadi sekarang. Dan kita setuju karena area bermainnya sangat aman. Sangat aman karena sudut pandang kita manusia purba, kita mau menyerang sesuatu tuh enak sih. Karena latarnya udah purba, mau apa, orang mau protes apa gitu, susah gitu. Nah, kemudian awalnya itu mau namanya tuh Paleolitikum. Karena itu kalau itu berarti nama era ya? Nama era. Era. Awalnya mau Neolitikum. Neolitikum ya, itu nama zaman ya pokoknya. Neolitikum terus. Kan katanya awalnya tuh Paleolitikum, terus Neolitikum, terus Megalitikum. Megalitikum baru Neolitikum kalau tidak salah. Yeah. Pokoknya Neolitikum tuh adalah manusia purba yang paling modern. Zaman Neolitikum tuh. Berarti itu udah Homo sapiens. Mereka sudah bercocok tanam. Homo sapiens, Homo erectus. Pithecanthropus erectus sebelum itu. Dia entahlah zaman Paleo atau zaman, pokoknya Paleolitikum sama itu tuh. Paleo tapi udah nggak di Sinomart ya sekarang ya Pak Leo. Udah diganti sama Pak David. Leo Sutanto. Pak Leo. Sinomart ya. Iya. Saya tahu Om Leo. Om Leo itu berkaraoke. Om Leo berkaraoke, Good Night Electric. Iya. Baik banget orangnya. Undang dong Om Leo ke sini. Iya, Man. Iya, undang. Baik banget orangnya. Lo pernah ketemu? Beberapa kali. Ada kontaknya? Tidak sempat minta WhatsApp-nya sih. Cuman orangnya baik banget. Saya salut sih. Maksudnya orang yang saya tahu, maksudnya jauh sebelum saya ada di Jakarta ini, kenal-kenal orang-orang, dia mungkin sudah dari lama lah. Tapi ketika ketemu tuh sangat welcome, sangat ini. Saya gue enggak maksud lo. Banget sih. Gue enggak gitu maksud lo. Ya, Ceng Abel juga, cuman saya kan nggak enak ngomong di depan orangnya. Berak sekebon. Enak. Saya tanya Melon, saya ngomong, kalau di Melon saya ngomong. Kalau ngomong langsung depan orangnya, berak sekebon, paling gitu. Bilang. Hafal banget saya. Iya. Akhirnya namanya Purba. Di Twitter itu banyak waktu awal episode pertama. Pokoknya katanya nggak mau diidentikan dengan keterbelakangan gitu. Ya Timur ya. Tapi lo-nya sendiri, orang Timurnya sendiri membuat konten yang begitu. Pakaiannya pakaian ini gitu. Gimana sih, Dur? Itu Dur maksudnya? Iya, jadi begini.
awalnya itu sebenarnya kita mencari konsep yang aman untuk bagaimana membicarakan hal-hal yang sekarang kita bisa serang, tapi kita aman. Iya. Dan berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya kita mau bikin yang di zaman sekarang, kemudian satu-satu kasih opini, saling ini, di mana-mana sudah banyak gitu. Bahkan ya kita udah nggak bisa lah ngelawan podcastnya Om Deddy lah. Maksudnya di situ juga dia pakai untuk nyerang-nyerang sesuatu yang nilai-nilai yang dia rasa kurang ini kan. Gitu-gitulah. Jadi kita rasa apa ya yang kita bisa nyerang aman tapi konsepnya beda. Secara look orang lihat dari awal aja udah beda. Nah, Ari Kriting mencetuskanlah itu manusia purba itu. Jadi bukan karena kita orang timur kemudian kita pakai purba, bukan. Kita mencari konsep yang aman. Kebetulan pada waktu itu ide yang muncul itu adalah tentang manusia purba ngomongin masa sekarang. Tapi lo denger gak kritik itu di Twitter? Tahu. Ada yang ngomong itu? Tahu ada yang ngomong gitu. Dan lo balas untuk lo terangin nggak? Nggak. Tidak balas sih. Ari juga nggak. Saya kurang tahu Bang Ari balas apa enggak sih. Mamat nggak peduli ya? Nggak peduli, nggak tahu juga sih. Cuman saya tuh jarang meladeni hal-hal begitu baik di Twitter maupun Instagram. Iya, komen gue juga jarang lo ini. Bukan, kalau itu saya tuh kadang di Twitter, baik di Twitter, baik di Instagram. Ini saya kasih tahu nih, Cing. Saya tuh kadang kalau ngelihat Cing Abdel tektokan dengan orang lain tuh lucu gitu. Balas-balasan sama Ari Kriting lucu. Balas-balasan sama Mas Akbar di WhatsApp sih. Yang di komen-komenan lah pokoknya. Dengan Bari lucu, dengan siapa lucu. Terus saya tuh mikir, aduh, saya balasnya gimana ya biar lucu ya. Jadi ada beban gitu. Kalau saya rasa nggak lucu gitu, saya ngerasa emang nggak usah. Ada-ada aja jadi salah gue. Bukan salah Cing Abdel. Saya tuh merasa bahwa kayaknya nggak lucu deh saya balas gini gitu. Di grup Stand Up Indo itu, saya yang paling garing. Di dalam grup itu, orang lagi... gue di invite udah. Gue sah sebagai komika. Iya. Karena gue udah di invite di grup Stand Up Indo. Iya. Itu saya tuh ya kalau rame lah di grup Stand Up Indo tuh. Tot. Begitu saya masuk, saya tuh nggak pernah dibalas sama orang, nggak pernah ditektokan sama orang. Dibalas yang lain-lain gitu. Kemarin waktu Cing Abdel masuk, waktu saya ini cuma Cing Abdel yang balas, yang lain tidak balas. Karena orang yang lain udah tahu kalau Abdel ngapain sih dibalas gitu di grup Stand Up Indo itu. Gue nyesel balas. Selalu gitu. Nanti Cing Abdel perhatikan deh, nanti ke belakang. Tapi jarang aktif juga itu. Jarang ada yang ngobrol di grup itu. Palingan untuk kasih tahu info-info aja. Iya. Ngobrol-ngobrol palingan di grup-grup pecahan itu kali ya. Kurang tahu juga sih. Tapi sering kalau ada sesuatu mau bikin apa pasti saling diskusi di situ. Iya. Ada info-info. Iya. Stand Up Indo mau ngapain gitu. Iya. Ya, kalau ada masalah apa juga biasanya ada di situ juga tuh. Iya, tapi saling mengingatkan termasuk yang paling baru. Iya, begitu. Gitu kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Iya. Nah, terus itu kan. Iya. Dapatlah konsep itu. Kemudian mau nama apa? Kata Ari Kriting Neolitikum bagus. Karena Neolitikum itu manusia purbanya sudah sangat maju. Mereka sudah bercocok tanam, sudah tidak berpindah-pindah. Udah ada bahasa. Entahlah ya ada bahasa atau tidak, tapi paling tidak mereka sudah tidak berpindah-pindah. Mereka tuh di satu tempat, sudah bikin tempat tinggal, sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa gitu-gitu. Udah tidak nomaden berarti. Udah. Kalau Paleolitikum tuh masih nomaden, kemana-mana. Pindah sebelah sini habis. Dia nggak mau nanam di situ, cari yang udah ada tanamannya gitu. Oh gitu. Iya. Ya gitulah kata Ari Kriting kalau tidak salah ya. Nah kemudian kita pikir, tapi kalau Neolitikum, Paleolitikum nama zaman gitu, bikin jadi nama konten kurang baik gitu. Baik, oke. Kurang baik. Iya. Tapi sempat kita udah mau mikir apa yang nggak dapat, udahlah ini Neolitikum aja udah namanya gitu. Kemudian tiba-tiba waktu Kuku ngedit, malam-malam dia chat, dia bilang dia dapat ide bagaimana kalau namanya purba, tapi tulisannya. Waktu syuting pertama belum dapat jadinya? Belum. Itu kita masih berpikir namanya Neolitikum. Oh. Setelah diedit, dalam proses edit itu Kuku kemudian kepikiran gimana kalau namanya purba, P-O-O-R spasi ba, ba-nya tuh ba gitu, yang tanda seru. Iya. Jadi itu Kuku yang kasih nama. Terus kita mikir kayak, seru juga sih. Kemudian karena namanya bagus, maksudnya kayak keren gitu, purba gitu. Terus dicari-carilah
filosofinya apa nih? Namanya udah bagus nih. Yeah. Filosofinya apa nih? Kemudian saya bilang, oh purba itu mungkin kita miskin karena orba. Tapi zaman Neolitikum. Saya bilang begitu. Kita timur itu kita miskin karena orba. Jadi purba bagus gitu. Kan Freeport masuk zaman orba. Waktu Soekarno nggak mau. Ya emang miskin gara-gara Freeport. Iya tidak, maksudnya ya pemerataan, pembangunan tidak terjadi apa gitu. Pada zaman Orba. Pada zaman Orba jadi. Pada zaman Soekarno malah diusir-usirin itu. Gitulah. Go to hell with your aid. Ya. Apa tuh? Masa lu nggak tahu sih? Go to hell with your aid. Aid bantuan. Lo ke neraka aja sana bantuan lo. AID. Iya, aid. Ya, saya nggak tahu. Ada zaman itu di mana Indonesia udah nggak mau diatur-atur, ntar diiming-imingi. Kata Soekarno. Iya. Oh, saya nggak tahu tuh. Gitu. Udah pergi dah emang rock and roll ya Pak Karno ya. Iya, maksudnya. Iya begitulah. Iya, biar begitulah. Iya, nah itu akhirnya dapatlah. Kayaknya filosofinya itu aja deh gitu. Gitulah intinya. Pokoknya jadinya purba. Bukan kami karena kita timur terbelakang, jadi kita manusia bukan. Kita tuh sebenarnya mencari konsep bagaimana biar aman aja, itu aja sih. Iya, enggak bukan. Justru kritiknya kenapa lo pakai itu sehingga menyebabkan orang berpikiran masih terbelakang dengan ada yang itu, masih berpikiran purba gitu. Padahal di sebelah sananya ada gembar-gembor untuk ayo dong kita kesetaraan segala macam gitu. Betul. Nah, lo nya sendiri punya media mempertontonkan itu, gitu maksudnya kali Dur. Iya. Kalau gue tangkap dari pernyataan itu gitu. Dan tidak salah kalau ada teman-teman yang protes masalah itu begitu ya. Iya, keterbatasan kami dalam menemukan ide pada waktu itu ya. Iya, dan nggak menyangka juga akan ke situ karena tidak ada niatan seperti itu juga. Dan gitu pada waktu itu lagi rame dengan kasusnya yang Abu Janda bilang Om Natalius Pigai belum selesai evolusi. Ya. Itulah jadi. Ya, mungkin ya. Ya, itu lagi panas-panasnya kasus itu juga. Jadi sangat men-trigger teman-teman yang nonton. Padahal nggak ada maksud untuk itu. Tidak ada. Kan kita merencanakan itu jauh sebelum masa kasus itu booming. Iya. Ya, gitu. Saat persiapan hari nikah itu. Iya. Cuman kan sudah dibicarakan dari Desember. Iya, benar. Baru ketemu. Nah, syutingnya di sini loh. Syutingnya di sini. Di sini. Episode 1 karena pada waktu itu alat-alat belum lengkap. Kebingungan cari tempat juga kebingungan cari tempat dan kebetulan saya main ke sini dan saya takjub. Wow, kok udah sekeren ini studionya. Kemudian saya tanya lah, Cing Abdel boleh nggak kita ini di sini ada green screen nggak? Oh ada. Kalau kita syuting di sini boleh nggak ada konsep green screen? Boleh. Oke, siap. Dan gratis. Itu yang penting sih. Pada waktu itu. Kok nggak syuting sini lagi? Kok nggak syuting sini lagi? Karena alat kami sudah ada. Oh. Karena alat kami sudah ada. Bukan. Kan kami tidak enak lah. Maksudnya syuting purba itu kan, Cing. Ini jujur ini. Nanti boleh tanya ke Mamat atau tanya ke Mamat kan Alkat. Tanya ke Mamat, tanya ke Arik Riting lagi ya. Kalau mereka menyangkal berarti mereka omong kosong berarti. Percaya pada saya kali ini. Ya kali gimana sih dengan track record lo selama ini terus bisa mengubah pandangan gue dengan satu kata percaya pada saya saat kali ini. Nggak ada itu. Harus. Ini saya tidak fitnah, percaya pada saya kali ini. Jadi Cing Abdel janjian sama saya aja agak susah kan. Maksudnya bukan susah itu saya telat apa gitu ya. Ini orang timur semuanya yang kita kumpulkan. Janjian jam 11, jam 5 sore baru take. Kadang jam 7 malam baru take. Janjian jam 11 siang itu. Iya. Ya mungkin lo butuh tempat yang begini supaya orang ada ini. Kalau lo syuting di tempatnya Ari, tempat yang gampang dikasih alasan untuk telat, akhirnya pada telat. Harusnya lo syuting di sini nih, di tempat ini kita udah janji jam segini sama orang ini jadi pada datang. Saat seperti lo bisa datang tepat waktu saat ada acara live. Iya, maksud saya sih pada waktu itu kita berpikir kayak manusia-manusia ini janjian telat, ntar kalau kita pakai studio Cing Abdel mau bikin konten harus tunggu kita lagi gitu-gitu. Jadi iya sih, di tempat lo aja dah. Iya kan, iya udah.
daripada susah-susah. Gitulah. Iya. Kita alat lengkap, personilnya yang kurang. Iya. Cuma kuku ya produksi berarti. Kuku sama ada Valen satunya lagi. Jebret. Bukan. Kalau Jebret Valentino lagi kita bahas lagi namanya dia nih. Iya di live kemarin ya. Iya, udah kemarin. Iya. Nah itu masih agak keteteran sih, karena kameranya 3, yang ngopret cuman 2 orang, ditambah harus ngelihat sound juga. Harus ngejagain juga jangan lewat-lewat dari green screen. Iya, gitu-gitu. Iya. Jadi PR sih memang. Iya. Terus di kontennya nih, isi kontennya. Nah. Kenapa lo memilih komedi kasar? Getok-getok pala, slapstick lah gitu. Oh, iya, Jauh iya, dari kaidah-kaidah stand up. Iya. Yang awal-awal stand up, itu komedi lo dijadiin bulan-bulanan sama anak-anak stand up. Apaan sih itu? Iya. Kalau ada yang begitu ya. Ya, Iya. apaan sih tuh kok ngelawak begitu pakai keplak-keplakan pala, pakai Iya, gambar-gamparan. Nah, ini lo lakukan semuanya lulusan suci. Iya. Apa alasannya? Itu tidak direncanakan sebenarnya. Terjadi begitu saja, Cing, beneran. Tidak direncanakan sama sekali. Karena ketika kami ngobrol bertiga atau tidak bertiga doang, teman-teman dengan teman-teman WIT yang lain, dengan Obi, dengan Epi, dengan siapa gitu, Ali. Kalau kita ngobrol pun kayak di zaman WIT kita ngopi bareng-bareng gitu, suka begitu tanpa sadar. Lawakan off air-nya. Iya, tanpa Iya. sadar. Iya. Alah gitu-gitu. Iya. Suka gini-gini gitu-gitu. Iya. Nah, itu tuh tanpa sadar tuh terjadi begitu. Ah. Ya udahlah, lanjut aja udah. Karena dalam keseharian juga begitu kalau ngobrol. Iya. Itulah, tidak direncanakan. Cuman tadi ngomong stand up sih. Mungkin masalah yang pukul-pukulan apa gitu. Kita dulu ejek-ejek. Iya, mungkin dulu. Mungkin saya mungkin saya akan mikir kayak, ya apa sih slapstick. Tapi kayaknya kalau sekarang udah enggak deh. Karena setelah saya melihat makin kesini, kayak dulu saja itu, kami itu diajarkan untuk tidak bermain plesetan. Iya. Plesetan itu joke paling rendah gitu. Iya. Makanya saya jadinya tidak bisa plesetan. Karena dari awal saya tidak pernah menyentuh plesetan. Iya. Nah itu, kemudian singkatan. Di doktrinnya begitu, di awal-awal kita diajarkan ya. Tidak main plesetan, tidak main singkatan, tidak main blue material. Slapstick juga. Tidak main slapstick. Iya. Itu tuh bukan stand up. Iya. Bahkan di Malang itu karena kita itu dulu yang ngajarin kan Mas Regi Hasibuan. Kemudian Ari Kriting. Kita tuh bahkan belum mengenal konsep materi-materi absurd. Jadi absurd tuh enggak gitu. Makanya kita nonton Kemal di Suci 3 pada waktu Kemal Suci 2 ya. Suci 2. Kemal di Suci 2 itu kita tidak terlalu mempelajari karena kita berpikir ini mah absurd gitu. Enggak deh gitu. Kita lebih mempelajari Gilbas atau G. Pamungkas pada waktu itu. Nah, intinya begitulah pada waktu itu. Terus? Jadi pada waktu itu kalau ada yang slapstick ya ilah apa sih ini. Tapi kalau sekarang saya akan aminkan itu stand up. Karena menurut saya sekarang ya dia sendirian. Slapsticknya itu nggak tiba-tiba dia halo selamat malam. Nggak gitu kan. Dia pasti ada setupnya. Iya. Entah punchline-nya dia mukul atau apa. Ya itu stand up gitu. Ada setup, ada punchline. Iya. Makanya lolok, oki kan. Biasa punchline itu kan gitu kan. Gini-gini pukul-pukul gitu kan. Dan itu aman. Untuk saya yang sekarang, saya akan bilang itu stand up gitu. Kalau dulu mungkin saya akan... Itu komedi lah. Iya. Iya. Lucu ya, lucu aja udah. Iya. Kata Panji. Lila, lucu lucu aja. Iya. Lo mau kepleset kayak ketawa ketawanya gara-gara ngeliat orang kepleset. Iya. Karena tidak semua orang kepleset bisa kita ketawain. Betul. Jadi menurut saya sih itu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan di panggung selama itu lucu dan ada konteksnya ya stand up. Sendirian ya. Yeah. Kalau udah berdua ya grup berarti komedi grup. Udah dewasa lo ya? Gitu Cing Abdel. Iya. Bukan dewasa sih. Saya enggak dewasa. Sudah dalam berkomedi lo udah dewasa jadinya. Iya. Jadi saya sudah berteman, melihat segala macam dengan perjalanan dari 2012 sampai sekarang ini. Tidak stand up tuh luas kok, nggak cuman
gitu. Karena dulu kan kita belajarnya, ya tahu lah, Aji sudah pernah jelasin di sini kan. Iya. Iya, dari orang yang mengatakan itu salah gitu. Oh. Bahwa slapstick itu salah, plesetan itu salah, blue material itu salah. Enggak. Gitu, jadi kami juga... Iya, mungkin benar. Slapstick, terus plesetan itu bukan stand up, benar. Tapi pada saat itu dilakukan oleh orang lain yang berkomedi juga, ya nggak usah dinyek, gitu. Ya. Dulu tuh mah ada kecenderungan gitu. Anak-anak stand up kalau ngeliat komedi yang gitu, apaan sih? Iya, karena gitu. karena kedoktrin itu. Iya, padahal begitu udah lo bergabung ke sebuah produksi yang mengharuskan lo melakukan itu, antara dua lo jadi nggak bisa. Iya. Atau ya jadi nggak mau gitu. Iya. Padahal stand up katanya open minded. Iya. Tapi lo menutup diri lo sendiri terhadap komedi luar. Betul. Iya, saya setuju banget. Iya, itu. Jadi kalau bertanya pada Abre yang 2012, saya akan mengatakan itu bukan stand up. Tapi kalau sekarang itu stand up. Dan salah satu pelopor yang bikin itu menjadi ini juga Uus salah satunya. Betul. Uus tuh dulu mah maksudnya saya tidak tahu sampai ke Uus atau tidak. Cuman adalah omongan-omongan bahwa apa sih materinya Uus tuh bukan stand up, itu apa plesetan doang gitu. Tapi dia nggak mau tahu, dia tetap dengan di situ, dan sekarang kita tahu ya itu lucu gitu. Ada nggak asal ngepleset, ada ininya, teknik, ada teknik, dan nggak semua orang bisa bikin plesetan lucu. Betul. Saya nggak bisa. Iya. Saya bikin plesetan susah banget. Saya kalau bikin plesetan tuh sering tanya ke Kuku. Karena Kuku dulu waktu stand up di Malang, dia sesekali 2 kali kalau nge-MC suka pakai plesetan tuh. Dan lucu. Dan lucu juga. Dan lucu, iya. Ya. Jadi makanya saya kalau ada materi yang half punch-nya ini susah nih, plesetan aja deh half punch-nya di sini nih. Saya tanya ke Kuku, kata ini kalau diplesetin apa yang lucu ya? Kan dia kasih tuh. Oh ini, oh iya bener lucu, gitu. Gitu, Cing. Iya. Makanya kalau tektokan sama Melon sama Cing Abdel, saya harus tanya Kuku sebenarnya. Kalau pakai otak sendiri saya, apa ya gitu, susah banget. Susah ya memang. Iya. Nah, sekarang udah masuk ke episode ke 5, si Purba ini. 6. Dan rutin ada tanggal khusus untuk ini. 1 dan 15. Januari 2, Februari udah 2, Maret udah 1. Ya, episode 6 berarti. 1 dan 15 di setiap bulannya. Yang bikin cerita? Yang bikin cerita bareng-bareng. Saya, Mamat, Ari Kriting. Yang modalin? Produksian kami. Patungan. Makanya itu ada yang teman-teman yang minta seminggu sekali dong. Atau seminggu 2 kali dong. Sejujurnya agak berat kami karena ada uang produksi. Iya, ada uang produksi. Tidak mungkin teman-teman yang datang bantu syuting tidak kita kasih apa-apa kan. Terus dari AdSense juga belum ada terlalu. Udah ada tapi belum terlalu besar berarti. Udah ada belum? Belum. Kami belum bikin Google AdSense-nya. Jadi masih tidak tanpa iklan, masih tanpa iklan sekarang. Masih tanpa iklan? Masih. Walaupun sudah monetis? Belum monetis karena belum bikin Google AdSense. Syaratnya udah terpenuhi? Syaratnya sudah terpenuhi, kami belum bikin. Gitu. Emang nggak mau lo bikin? Bikin. Karena lo nggak mau terpengaruh oleh kapitalis? Enggak, bikin. Bikin tetap. Kita butuh dana buat jalan itu. Padahal udah banyak ya, udah 100.000 lebih ya? Subscriber ya? Tidak. Viewersnya, satu video itu ratusan ribu udah kan? Iya, 100.000 kalau dia 2 minggu, 3 minggu baru nyampe lah. Iya. Kalau enggak, ada yang 30.000, ada yang sekarang cuma 40.000, ada juga. Ada yang 40.000 ya? Iya. Tapi semangat tetap? Semangat tetap. Karena kita berpikirnya, kita yang penting ada wadah. Kalau teman-teman mau bikin sesuatu, ada nih wadahnya. Jadi, Stand Up Indo udah ada di studio? Iya. Lo udah pernah belum? Belum pernah ke sana. Karena monolog kedua tanggal 17 Maret. Saya 16 Maret udah balik Malang. Jadi saya berpikir... Enggak, yang kedua itu yang ketiga dah. Hah? Yang kedua udah kemarin. Yang kedua. Yang Ajis baru kumpulin 5 orang? 3.
Ketiga ya. 1-2 kan saya di Malang. Monolog 1-2, iya, Cing. Makanya saya nggak nyaut juga di grup. Maksudnya saya baca, tapi saya tidak nyaut karena... Tapi lo kesana udah? Belum. Ntar deh saya kesana. Gitulah, pokoknya intinya. Bagus tapi, bagus banget ya. Bagus banget ya. Ngeliat si kantornya Stand Up Indo Di itu, studio, gue merinding sendiri gitu. Di studio. Karena AC-nya dingin, harusnya pancing. Waduh, sorry, maaf. Terharu, banget, Cing, ya Allah. gitu. Terharu, Maaf, Cing, gitu. Aduh, memang saya ini nggak peka banget. Mungkin gara-gara doktrin awal tentang komedi kali ya. Aduh, saya nggak jago TikTok emang, ya ampun. Iya. Saya tuh sampai berpikir, apakah WIT bungkus tuh karena saya nggak jago TikTok sama Ari Kriting gitu. Mungkin karena pasti ada sesuatu yang kelewatan nih. Harusnya gue pengennya Abdur ngomong ini. Saya sampai nonton. Iya bener, kaku banget saya di situ ya. Masa Anda nyari kesempatan kedua ya? Ya bikin lagi WIT. Ntar gue bikin lagi bisa ae. Itu masing-masing. Iya. Ya itulah. Tapi waktu masuk studio Stand Up Indo, Emang bagus, beneran? bagus nggak cahaya-cahayanya? Bagus lah. Iya iyalah, lampunya dari Melanesian Picture. Kan lightingnya Melanesian Picture yang beli itu. Ini. Iya, jadi godox mahal-mahal, ada 83 juta apa itu? Nggak nyampe. 150 SL 150. Bisa pakai remote loh. Iya. Lampunya. Iya sama ini. Oh iya. Cuman karena tempatnya lebih kecil, jadi itu udah proper banget. Oh, iya. Keren gitu loh, mau di ini terus belakang-belakangnya tuh bagus gitu. Itu. Jadi Emang pasti banyak sentuhan Ajis di situ ya. iya pasti. Tesnya Ajis tuh berasa gitu Iya, di situ. iya. Dan saya akui memang Emang bagus dia Iya. tesnya. Gitu. bahkan dari sebelum dia bikin studio maksudnya kantor Stand Up Indo pun dari awal waktu berteman saya tahu tesnya dia bagus. Iya. Dari cara dia memilih pakaian, Iya. sepatu. Betul. Tesnya udah keren emang. Iya. Dan jadinya juga simple tapi sederhana. Padang. Itu sih sama aja, Cing, gitu harusnya. Simple kan sederhana. Kok kenapa jadi? Rumah makan Padang. Simple, sederhana. Iya. Jadi saya pikir, oke, konektornya sederhana nih. Dia mau kemana nih? Iya. Padang. Bukan. Gitu. Kan simple tapi sederhana. Itu mah sama aja, Cing. Harusnya simple tapi simpang raya gitu. Nah, oh iya bener ya. Aduh bener banget lagi. Iya harusnya begitu saya. Aduh bodoh banget tuh. Aduh kelihatan gobloknya nih. Aduh. Iya, aduh. Emang tektokan itu ternyata, Dur, memang harus sering dilatih. Ya, Sering dilatih. Habis kadang-kadang orang akan mancing di saat-saat kita memang lagi ngomong lurus. Gitu, misalnya lo nyender aja lo, ntar di sebelah sini kayak gitu kan. Kita tuh gelagapan. Aduh diumpan. Kayak apa yang lucu ya gitu. Aduh diumpan nih. Itu ibarat kayak striker tuh dia lagi jalan-jalan doang, nggak lagi pengen diumpan, lagi jalan-jalan. Lo kok umpan terobosan? Kan harusnya ke sayap dulu dong. Gitu, kayak gitu-gitulah. Kaget dia. Kaget gitu. Lucu juga ya, ada striker cuma jalan-jalan. Kenapa umpan? Iya. Dur, lo kenapa sekarang sering pulang ke Malang sih, Dur? Karena beberapa kali gue ini lagi di Malang gitu. Kenapa? Sekalian nih saya mau promokan nih di sini ya. Apa lagi? Lo mau bikin apa? Jadi anak sama istri tuh yang waktu anak saya sakit, sempat sakit. Saya sudah pernah cerita deh yang dulu waktu kita makan itu. Pokoknya anak saya sakit, tidak mau makan sama sekali. Sampai Pak De Bude dari istri saya itu datang, baru dia mau makan tuh sama kakek neneknya tuh baru dia mau makan. Akhirnya waktu kakek neneknya pulang ke Malang, kami berpikir bahwa ya udahlah Mada ikut ke Malang aja dulu. Ikutlah dia ke Malang sama istri saya. Kebetulan juga pada waktu itu saya mau syuting susah sinyal sebulan di Anyer. Artinya kalau mereka tetap di sini pun nggak ada orang. Nggak ada, saya nggak pulang-pulang gitu. Jadi akhirnya ya udah ke Malang. Terus sampai sekarang dia akhirnya di Malang. Mada sekarang ditanyain mau ke Malang apa Depok? Malang.
Karena ada Pade, ada kakek neneknya. Iya, Eyang ya. udah di brainstorming di sana. Jadi Akung sama Utinya itu udah malang gitu. Jadi dia ya udahlah nggak apa-apa lah. Dia bahagia soalnya di sana. Ketawa-ketawa mulu jadi yang penting. Terus mau promo maksudnya apa? Nah, kemudian karena sudah di Malang, istri saya di Malang nih belum tahu datang ke sini kapan. Kami rencana mau buka kedai di Malang. Oh. Kedai, tapi kedainya belum jadi sih. Kedai apa? Kedai rujak, rujak cingur. Oh, udah lo presiden rujak Indonesia lo. Iya, presiden rujak Indonesia. Saya Iya. menobatkan diri saya sendiri. Bukan, ada yang si Rujak dower. iya. Tapi rujak dower itu saya sendiri yang bilang. Maksudnya? Saya presiden ya, gitu. Jadi saya ngedoktrin. Saya ngedoktrin. Karena yang punya rujak dower itu anak stand up Malang dulunya. Oke. Kemudian sudah besar, sudah gede dengan rujak dower itu. Kemudian akhirnya saya waktu ke Malang ngebantu, maksudnya bukan ngebantu juga, dia nggak perlu bantuan saya juga sih, udah sangat sukses dia. Cuman saya pengen merasakan ngejual rujak, jadi saya nyetir untuk orang yang free ongkir. Yang dapat free ongkir saya nganter tuh. Pakai Di Grand Max. sekitar situ berarti. Jauh. Jadi misalkan dia buka, misal dia di Palapas ini ya, tempat produksinya. Dia buka, oke, besok ada free ongkir untuk ke Karawang. Buset, jauh. Sampai Iya. Surabaya dong. Iya. Surabaya, Kediri, Singosari. Pakai itu ya, P, depannya P. Apa? Pakai depannya P bukan? P apaan? Apa tuh? Apa? Paksel. Parcel. Paksel. Paksel. Paksel itu apa? Orang dia ngirim sendiri. Saya ngirim sendiri. Di antar sendiri sama Saya lo antar sendiri. ke rumahnya orang itu. Iya, jadi karena saya lihat dia buka-buka kayak gitu, saya bilang, sini saya yang sopirin dong, gitu. Akhirnya pada waktu itu, saya sopirin lah. Jadi dibikin promonya hari ini, dibikin, oke, besok free ongkir untuk ke Lawang, misalkan. Besok untuk rute ke Lawang. Yang ngantar Abdur loh, gitu. Terus dia tanya, Abdur nih apa? Dia pertama tulisnya artis, gitu-gitu. Saya bilang, jangan tulis gitu. Yang komedi-komedi aja, gitu. Waktu itu saya ngusulin pemilik saham 120% rujak dower gitu. Dia kayaknya nggak ikhlas. Iya, kalau untuk saham-saham ya. Iya. Iya. Akhirnya saya bilang, Malah dia ngutang 20. Dia yang punya ya. terus akhirnya saya bilang ya udah tulis presiden rujak Indonesia aja gitu. Akhirnya tulisin presiden rujak Indonesia. Terus saya antar besoknya. Banyak yang beli. Banyak. Itu saya bawa Grand Max, satu Grand Max itu di belakang itu penuh sampai atap. Kami datang itu kan sudah ada titik-titiknya dikasih tahu. Di titik itu, dari jauh itu kita udah lihat orang berkerumun di sana itu. Untuk nunggu lu. Nungguin saya itu. Maksudnya nungguin pesanannya, Rujak. bukan Iya. sayanya. Iya, rujaknya. Jadi rujaknya itu begitu berhenti, set langsung diserbu. Siapa? Atas nama siapa? Jalan lagi. Gitu sampai habis. Drop point ya, drop point. Drop poinnya. Itu. Berapa hari lo melakukan itu? Sehari doang. Ke daerah? Ke daerah Lawang. Ada 100 kilo itu. Lawang tuh 60-an kali ya. Jauh juga, Bogor lah. Iya. Dari sini ke Bogor. Iya, kayaknya 60-an. Nah, cuman saya nggak tahu ininya ya. Pada waktu itu kenapa ya kita berhenti ya? Berarti 1000 ada tuh. 1000 itu. 1000 yang piece. tidak. Kayaknya ongkir pada waktu itu ya ada 300 apa 400 gitulah. Tapi satu orang kadang temannya nitip. Jadi satu orang tuh ada plastiknya gede banget gitu. Ada berapa banget gitu. Nah gitu. Itu yang membuat penuh tuh isi Grand Max itu. Nah, lo mau buka kedai itu juga? Tidak, kalau itu kan rujak buah. Saya rujak Bibir? sayur. Oh. Kemana tuh rujak bibir? Ada, emang ada istilah rujak bibir. Kita mau ngerujak bibir gitu. Ada istilah itu, ada diksi itu memang. Komedinya nggak umum nih. Iya. Di timur nggak ada rujak bibir. Ada di sini mama, namanya ada. Cingur, rujak cingur maksudnya. Bukan, bibir. Ada Jur kalau mau. Sapi. Bibir orang. Itu bukan rujak beneran, istilah aja untuk ciuman. Allahu Rujak Akbar. Ya iyalah, bilang aja cipok, kenapa sih? Ya kan lagi ngomongin rujak, biar nyambung gitu. Lo mau rujak sayur? Rujak sayur. Yang pakai mie berarti? Ada pakai lontongnya juga, ada. Rujak kok pakai lontong? Ada Emang lah. di sana gitu? Oh,
apalah istilahnya itu ya. Rujak cingur. Iya, ada rujak cingur, ada tahu telur, ada gitu-gitulah pokoknya menunya. Siapa yang bikin? Istri saya. Kamu pintar masak ya? istri saya sama kakak sepupunya. Wah. Jadi Anaknya si Akung. iya, Anaknya Akung sama Uti. Iya. Iya. kakak sepupunya istri saya. Jadi mereka yang buka. Jadi sekarang kami sedang tahap menunggu meja dan kursi. Udah mesen? Udah pesan. Kayu bentuknya? Bentuknya kayu. Tempatnya? Masih di Pelitur. Di dekat stasiun Malang. Oh, lo sewa di situ? Sewa. Gitu. Jadi ntar kalau udah ini, ntar saya promokan lewat YouTube-nya Cing Abdel. Iya. Pokoknya di setiap videonya Cing Abdel ada tuh bannernya tuh ntar. Kedai Madeli. Namanya Madeli? Madeli. Apa itu ininya? Madeli itu nama nama neneknya istri saya. Oh, Madeli. Madeli. Iya kayaknya. Cewek. Madeli namanya. Aduh, itu nama cewek apa nama cowok ya? Madeli. Pokoknya intinya kakek neneknya. Jadi kalau Madeli itu nama cowok, berarti kakeknya. Kalau nama cewek berarti neneknya gitu. Gitu. Kayaknya neneknya deh. Madeli. Karena logo kami, logonya gambar nenek-nenek. Maksudnya neneknya. Gini saya, kok gambar nenek, astagfirullah. Gambar foto neneknya istri saya. Yang digini-giniin misalnya? Bukan? Iya, tapi lebih ke... Kartun? Bukan, lebih ke kayak logo Maichi gitu lah. Oh iya. Vektor. Vektor ya namanya? Gambar, iya apa ya? Gambar vektor ya? Apa sih itu kayak namanya? Nyonya Menir. Oh iya. Enggak dong, itu mah. Oh iya dah, iya. Ya, gitulah pokoknya. Ya, sering di Twitter lah, buka artwork, buka ini nih, foto ntar digambarin nama dia. Itu bukan sih? Iya. Yang sering di Twitter sekarang tuh. Tapi dengan warna-warna jadul, karena memang warnanya akan masuk ke kedai itu akan nuansa jadul. Makanan itu memang disukai orang atau lo cuek aja emang mau makan ini gitu. Mau jualan ini. Untuk orang Malang itu salah satu makanan yang sering dimakan orang sih, tahu telur. Oh, banyak ininya. Rujak cingur itu. Iya. Banyak yang jualan jenis itu. Banyak. Oh, banyak. Jadi ada yang jual di favorit. gerobak yang pakai dorong. Pukul-pukul priuk lagi wajan. Iya. Itu. Oh iya. Gitu juga sih. Berarti lo memang mau tinggal di sana dong kalau kayak gini caranya. Emang mau tinggal di sana, si Mada, si Cindy. Tidak tahu sih ininya gimana. Cuma kalau jalan? Kalau sudah jalan sih akan lebih enak karena ada kakak ipar saya itu tadi yang bisa ngejalanin. Kalau misalnya sudah jalan ya, ini kan harus merintis banget nih, jadi perlu tenaga banyak gitu. Kalau dia sudah jalan, sudah enak, kayaknya mudah-mudahan ya jalannya enak, itu bisa diurus sama kakak ipar saya. Cindy sama Mada bisa balik. Saya juga rencananya baliknya setelah berpikir COVID ini sudah aman, sudah ini baru baliklah ke sini. Kapan ya Julur ya? Ya nggak tahu sih. Vaksin. Tapi kan sekarang di Twitter makin turun. Makin turun trennya ya. Trennya makin turun. Iya. Tapi kan tren itu masih tergantung apakah pemeriksaannya masih sama gitu maksudnya. Ya, nggak tahu sih. Maksudnya si apa namanya? Apa sih nama itu kalau gitu tuh? Satgas. Bukan. Tingkat pemeriksaan, jumlah pemeriksaan yang sama. Misalnya kan kemarin kita periksa 1.000, dapat 500. Terus besok kita periksa cuma 400, dapat 300. Turun sih, tapi sebenarnya meningkat persentasenya gitu. Iya. Nah sekarang gimana kalau menurut lo tuh? Nggak tahu sih saya. Lo nggak ngikutin juga ya? Saya nggak ngikutin, pokoknya orang intinya bilang turun ya udah turun alhamdulillah gitu. Vaksin juga sekarang udah lumayan banyak ya. Pekerja kreatif katanya mau dapat. Udah ada gue dikasih linknya tuh. Untuk pekerja kreatif, kita pekerja kreatif bukan sih? Kayak kita ini. Walaupun nggak kreatif banget ya. Nggak tahu sih saya, Cing. Nggak tahu. Saya belum pernah dapat informasi itu sih. Cuman saya berpikir kalau misalkan misal saya paling terakhir pun atau di bagian-bagian yang bukan di awal, saya sih tetap aman aja sih. Maksudnya saya tetap senang karena paling tidak orang sekitar kita udah divaksin. Kena vaksin gitu. Jadi kita ikut terjaga juga gitu. Nah, cuman sekarang kan katanya ada yang model-model baru tuh.
Bukan vaksinnya. B117. Bukan vaksinnya, si virusnya itu B117 ya? apa istilah? Varian baru. Iya, varian baru. Katanya ada varian baru Iya, ditemukan di mana. B117 namanya. Vaksinnya kan, kalau ini kan COVID-19, ini namanya B117. Nama kok susah banget. COVID-20 aja kenapa sih? B117 bikin repot. Pasti ada tuh ininya. COVID-19 karena tahun 2019 ditemukannya. Mungkin. Iya. COVID-20 nggak ada, COVID-21 kayaknya nih. Iya, bilang aja COVID-21. B117. Susah amat B117, ngapain B117? Iya. Ya, pokoknya gitulah. Iya. Mudah-mudahan tidak ya. segera selesai dah. Iya. Begini ya. Terus lo reading film apaan, Dur? Sekarang, Dur? Aduh, saya tidak tahu ini boleh apa enggak ya. Cuman series. Bukan film. Series. Kayak di OTT juga. Betul. Di OTT. Jadi di Star Vision juga? Bukan, beda. PH-nya saya tidak tahu itu apa namanya ya. Apa gitu nama PH-nya gitu. Itu yang membuat gue salah satu sebab gue lamban ke atas, Dur. Tadi. Karena gue pikir lo di Star Vision di Cempaka Putih. Ini OTW nih, jam sekian ya. Gue memperkirakan lo 40 menit lah sampai sini. Gitu. Ternyata lo kok udah nyampe. Di Cipete soalnya. Oh, pantes. Di Cipete. Padahal di bawah lo OTW, gue bilang oke, berapa lama tuh ada, dan lo nggak jawab. Kan sudah ngegas gini. Iya, makanya kalau Ntar kalau saya balas, kok masih balas nggak jalan-jalan? Enggak, gue mau menjelaskan. Saya pernah tuh digituin. Sama siapa? Sama siapa? Saya masih balas nih. Kok masih balas, Dur? Kok nggak jalan-jalan gitu? Akhirnya tadi saya OTW, saya langsung kasih masuk. Ya udah nggak tahu. Ntar ya gue lihat ya. Lo langsung ada, mana nih masa di rumah sendiri pun telat. Iya. Tuh. Karena saya sudah di studio sini. Oh iya, oke. Dari mana gue tanya? Dari mana OTW-nya? Iya. Supaya gue bisa memprediksi waktu. Iya, tapi saya sudah starter motor, sudah jalan itu. Dan gue berasumsi bahwa lo memang dari Cempaka Putih. Makanya 16.24, gue pikir jam 5 lah lo datang. Saya karena berpikir saya reading di Cipete, makanya Cing Abdul bilang, kita ngabdur lagi? Oke, dekat sih. Kalau Cempaka Putih masih bilang, aduh, readingnya sampai malam sih, saya capek gitu pasti. Oh, belagu. Mana nggak ada ini, kok masih bales? Karena Cipete dekat. Saya mikir, ini mah sejengkal doang ke Pasar Minggu mah. Mulai syuting? Lancar banget tadi, karena saya lawan arah. Hah? Wah. Bukan. Bukan lawan arah, maksudnya saya tuh ngelawan orang yang mau pulang. Oh. Jadi di jalan yang orang tuh pada ramenya ke sana, saya itu ke jalan yang sepi gitu. Cipete di mana, Dur? Gak tahu lo ya. Lo Jalan Asem 2. Oh. Mana tuh? Di sebelahnya Asem 1. Bener lagi. Iya sih. Iya. Film apa, Dur? Film apa? Web series tentang? Series tentang komedi juga? Tidak, drama. Anjay, lu juga udah masuk ke film-film yang bukan membutuhkan kekomedianan lu. Berarti lu dianggap sebagai aktor. Nggak tahu sih. Tapi karakter saya di situ emang tidak komedi. Anjay. Jadi ceritanya tentang industri musik, saya produsernya gitu lah. Produser yang lebih ke mementingkan karirnya dia. Karir produsernya. Kasih produsernya. Karena produser musik ini kan bersaing. Kalau artis yang di bawah saya tidak berhasil, yang artis lain yang di bawah produser lain yang berhasil, saya bisa didepak nih dari label ini. Jadi agak culas-culasnya. Dan gitu. lo menghalalkan segala cara. Iya, begitu culas lah pokoknya. Jadi saya suka. Waktu saya baca itu saya suka. Nah, akhirnya saya dapat karakter yang tidak komedi, yang kerja. Ini baru pertama kali. Pertama kali ini. Berarti orang udah melihat karena selama ini kualitas acting lo. Enggak sih, Lo belajar acting gak sih? Lo belajar acting secara khusus gak? Enggak pernah. Enggak sendiri pun maksudnya. Akhirnya lo coba baca-baca acting itu gimana, ini tuh lo gimana gitu. Lo belajar gak? Oh tidak. Baca kalau mencoba scene per scene-nya, iya. Sendiri di rumah. Mencoba sendiri. Baca sambil wajah, iya. Tapi kalau saya baca gitu, acting tuh harus gimana? Iya, tidak. Acting tuh harus
apa gitu. Iya, tidak Lo pernah. nggak kayak gitu ya orangnya. Lo nggak belajaran ya. Karena saya berpikir Gue juga saya enggak. baca itu pun pasti saya tidak mengerti gitu. Karena Maksud lo? maksudnya gimana gitu. Misal kayak acting tuh begini. Gini. Iya, harus ada yang ngajarin. Kalau saya baca doang kayaknya enggak deh, karena itu Kan bukan. orang banyak kan yang itu gue baca buku ini gitu. Karena menurut saya seni itu mungkin untuk sebagian orang ada yang bisa dia otodidak. Ya. Tapi menurut saya untuk kebanyakan orang seni itu adalah ilmu yang harus ada gurunya deh. Beda dengan ilmu-ilmu eksak. Ilmu-ilmu eksak tuh kita bisa belajar sendiri. Kita baca hukumnya apa, cara pengerjaannya begini, bisa tuh kita coba-coba sendiri. Tapi kalau seni nggak bisa, Cing. Ada rasa-rasa yang itu gurunya yang harus kasih tahu tuh. Enggak, kamu nggak bisa gini. Kamu tuh mainnya di sini aja nih. Nah itu tuh rasa yang bermain. Nggak bisa dibaca ya? Nggak bisa dibaca. Karena bacaan nggak memuat rasa. Iya. Harus ada orang yang ini. Mungkin ada orang yang memang udah keren, jadi dia bisa belajar gitu, cari nada yang enak, bisa sendiri gitu. Tapi kebanyakan kayaknya harus ada guru sih. Tapi lo nggak ada guru juga untuk acting? Belajar gitu? Oh, kalau belajar sama orang, iya. Di setiap film kan ada acting coach. Kayak tadi tuh reading acting coach ada. Nah di setiap itu tuh rata-rata berbeda-beda tuh. Ada yang acting coach saya ketemu lagi, di proyek ini ketemu lagi. Kayak yang ini tadi acting coachnya itu ada 2 acting coachnya. Salah satunya itu yang acting coach di Pelukisan tuh kemarin. Jadi saya ketemu lagi. Jadi setiap kali pembacaan scene apa tuh dia jelasin ini gini cara. Kadang satu kalimat begini doang. Motivasi dari si tokoh itu tuh bisa sangat dalam gitu-gitu. Ya, itu yang saya pelajari. Oh ternyata cara ngebacanya gitu ya. Nggak cuma asal baca gini terus lanjut. Ternyata ada. Karena berasa sama orang ya. Berasa sama orang yang denger. Iya sih. Cara lo baca dan rasa yang keluar gitu. Iya, saya rasa sih dia bisa rasain itu, makanya ada koreksinya gitu. Iya ya. Baca gitu, kita lagi reading gini. Ini nih di kalimat ini kamu harus menekankan karena ini kamu punya konflik di sininya yang nanti di scene selanjutnya yang di sini kamu akan begini, jadi di sini kamu harus ini. Oh iya gitu, gitulah. Penting ya. Penting sih. Karena kan kita take-nya nggak berurut. Iya. Jumping kan. Iya. Kadang-kadang ada scene terakhir di tayangan. Betul. Itu diambil di awal. Betul. Jadi emosinya harus benar-benar terjaga ya. Betul. Saya belum pernah diajarin Mas Garin sih, tapi saya pernah di catatan akhir. Nggak lucu maksudnya? Mas Garin Nugroho. Ya. Garing tuh. Garing Martin kali. Ya. Iya. Sengaja tuh tadi hahaha tuh saya mikir tuh. Apa ya Garin apa ya? Oh iya Garing Martin. Iya, ketemu deh. Ya, kenapa kata Garin Nugroho? Nah, saya waktu catatan akhir kuliah, pertama kali film saya itu, telkonya itu namanya Mbak Nuni. Nah, Mbak Nuni ini adalah orang yang sudah lama bekerja dengan Mas Garin. Iya. Kemudian pada waktu itu dia jadi telkonya, bukan telko, jadi kasdirnya catatan akhir kuliah. Iya. Nah, dia itu yang dari awal ngajarin saya. Saya kan nggak tahu kalau film itu ternyata take-nya Berkali-kali. bukan lompat-lompat. Tidak dari scene 1. Saya pikir kan take ya dari scene 1 sampai selesai. Ternyata enggak kan. Hari ini scene 27. Loh tiba-tiba scene 27 gitu. Nah, jadi dari reading tuh dia tuh ngajarin katanya Mas Garin itu setiap kali kalau syuting sama Mas Garin itu akan menekankan untuk membuat tabel emosi. Oke. Jadi tabel emosi. Jadi setiap talent itu di reading di setiap scene-nya itu dia harus catat notes-notes-nya dia, tabel emosinya dia seberapa. Jadi terukur tuh dari 1 sampai scene 80. Scene 27 tabelnya marah. 3. Ntar yang ujung-ujung sedihnya 7. Ada yang lebih sedih lagi, sedihnya 9 gitu. Nah, jadi ketika kita waktu take scene 27, ini saya marah nih. Ada notes-nya. Waktu reading saya marahnya 3 nih. Segini kali ya, segini. Ntar kan nanti bisa dikoreksi lagi sama sutradara. Yang penting kita ada persiapannya. Oke, saya levelnya segini aja nih marahnya nih. Karena nanti di scene yang sana saya bakal lebih marah lagi. Ini segini aja dulu. Gitu. Dan lo tulis tuh? Tulis. Sekarang lo tulis itu?
Tulis. Tabel-tabel itu. Iya. Di setiap saya reading, saya tulisin tuh. Ada notes dari acting coach-nya, saya tulisin juga gitu-gitu. Film itu satu film berapa scene sih, Dur? Rata-rata, Dur, yang pernah lo ikutin ya? Kalau Untuk tayangan 1 jam setengahan kali ya? Pokoknya kalau kata Ko Ernest itu kan satu lembar itu biasanya 1 menit. Iya. Jadi kalau untuk udah azan maghrib. Ya udah azan maghrib. Untuk 90 menit itu ya 90 lembar. Biasanya itu ya mungkin 90 scene. 90 scene ya. Ada yang 100 scene. Ada yang kurang juga ya? Iya. Ya, tapi udah maghrib ya. Oke lah, kita udahin dulu ya, maghrib. Nanti kita ngabdur lagi, Dur. Mumpung lo ada di sini, gue undang terus setiap hari, Dur. Iya. Ya, sampai lo... Langsung apa abis maghrib ngabdur lagi? Ya, mau persiapan live dong. Oh iya benar. Oh iya ada live ya malam ini ya? Iya. Kenapa saya itu setiap kali ini ada live aja? Ikut lagi dong, ikut lagi. Live. Iya ikut lagi, Si cuman Boris juga udah gue ini, dia mau live juga. Jadi nggak bisa 2 episode, 3 episode gitu sekali langsung. Banyak ini. Alah Boy ini pakai datang lagi Boy sama Ajay. Boy ada? Ada dong. Oh, Boy enggak? Boy, dia MC. Lah siapa dong yang Ajay. suara bagus? Ayu, cewek. Oh, oke sip. Kalau nggak ada yang suara bagus, nggak ada yang nyawer masalahnya. Ada, tetap ada yang nyawer. Saya nyanyi sampai capek-capek nggak ada yang nyawer kemarin. Ya udahlah. Oke, kita sudah. Oh, ada Dion ya? Dion ada nggak? Dia tahu deh, dia pulang katanya. Ya, nggak ada yang suara bagus nih. Gue? Iya, oke lah kalau begitu ya. Kita bisa ketemu lagi di Ngabdur episode berikutnya. Sesegera mungkin.